Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11 pertanda kamu dilahirkan sebagai seorang penyendiri. Jika menurutmu menghabiskan waktu dengan bersantai di sofa, atau menonton televisi di ruang tamu daripada pergi clubbing atau karaoke, maka ulasan berikut ini mungkin cocok untukmu. Orang yang suka menyendiri, merasa lega ketika mereka menjalani keseharian tanpa berbicara dengan siapapun, dan pada umumnya mereka cenderung memiliki hubungan yang lebih dekat dengan diri sendiri dan hewan peliharaan dibandingkan dengan orang lain. Jika kamu bisa mengerti atau merasakan hal yang telah disebutkan barusan, maka kemungkinan besar kamu adalah tipe orang yang tidak suka membuktikan dirinya kepada orang lain dan juga merasa tidak perlu mencari teman untuk curhat atau berbagi pikiran. Walaupun istilah penyendiri memiliki konotasi negatif di kehidupan sekarang ini, bukan berarti menjadi demikian adalah sesuatu yang buruk. Faktanya, kamu cenderung memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan teman-temanmu yang lebih ekstrovert. Jadi, inilah 11 pertanda kamu dilahirkan untuk menjadi penyendiri. 1. Kamu adalah orang yang sangat tertutup. Tidak peduli apa yang terjadi, seperti misalnya kamu memenangkan hadiah lotre atau gagal membangun bisnismu. Orang-orang tidak akan pernah tahu tentang hal itu, kamu menghadapi masa-masa baik dan sulit sendirian tanpa ada yang merayakan atau mengasihani. Selain itu, kamu juga merasa bahwa tidak perlu untuk membagikan momen-momen bahagia atau sedih di media sosial. Karena menghabiskan energi untuk melakukan hal tersebut adalah sesuatu yang tidak penting bagimu, kesimpulannya kamu adalah orang yang tertutup dan lebih memilih untuk menyelesaikan masalahmu sendirian tanpa melibatkan orang lain. 2. Kamu suka melakukan banyak hal sendirian. Dulu di sekolah, apakah kamu adalah anak yang lebih suka kalau diberikan tugas mandiri daripada tugas kelompok bersama teman-temanmu, atau mungkin kamu sering duduk sendirian di kedai kopi? Menyendiri dapat memberikanmu perspektif yang lebih mendalam tentang banyak hal, serta membantu kamu mengatur hidupmu. Mungkin karena alasan itulah kamu lebih menikmati melakukan segala sesuatu secara sendirian. Kebanyakan orang akan merasa canggung atau malu ketika mereka terlihat sendirian di bioskop atau restoran. Tetapi tidak dengan kamu, malah sebaliknya kamu merasa lebih bebas berkuasa dan santai. 3. Kamu tidak terikat dengan handphonemu. Di era digital ini, sulit bagi orang-orang untuk meletakkan handphone mereka untuk 5 menit saja. Akan tetapi kamu tidak merasa demikian, membagikan detail-detail terkecil di hidupmu kepada orang lain adalah hal yang tidak berniat kamu lakukan sama sekali. Jadi tak peduli apakah kamu memakan pizza yang luar biasa enak, atau sedang berlibur ke pulau terpencil, tidak ada yang tahu akan hal itu. Selain itu, kamu juga membenci panggilan telepon yang tidak berguna dan pesan teks panjang yang melelahkan. Sehingga jarang juga bagimu untuk menghubungi orang lain, terkecuali ada urusan yang penting. 4. Kamu tidak suka drama. Di zaman sekarang ini banyak sekali orang yang tidak bisa menghindari drama dan bahkan ada yang sengaja membuatnya, tetapi di pikiranmu drama adalah sesuatu yang kamu benci dan sama sekali tidak ingin terlibat di dalamnya. Kamu tidak lihai dalam menceritakan gosip-gosip, dan rahasia orang lain yang dipercayakan kepadamu tidak akan pernah kamu bocorkan, apapun yang tidak penting atau tidak rasional. Kamu pasti akan menjauhinya dan karena kamu secara pribadi tidak suka orang lain ikut campur dalam hidupmu, maka kamu juga berusaha untuk tidak terlalu mencampuri urusan orang lain. 5. Kamu lebih suka bekerja sebagai freelancer. Ketika melamar kerja, satu hal yang pasti tidak akan kamu sebut di dalam CV adalah nyaman bekerja dalam kelompok. Tidak ada yang lebih membosankan bagimu daripada bekerja dengan segerombolan orang dan itulah sebabnya, kebanyakan pekerjaan yang masuk jam 8 pagi dan pulang jam 5 sore tidak akan pernah cocok untukmu. Kamu menganggap karir seperti itu strukturnya terlalu kaku serta banyak aturan yang tidak berfaedah untuk diikuti. Bekerja sendirian adalah hal yang terbaik dan kinerjamu juga sangat bagus ketika kamu melakukan demikian. 6. Kamu tidak suka pergi ke acara sosial atau tempat ramai. Mungkin pernah terlintas di kepalamu bahwa untuk apa menghabiskan malam minggu dengan sekelompok orang mabuk yang berteriak-teriak, ketika kamu bisa melakukan hal-hal yang disukai sendirian. Seringkali, kamu menganggap acara sosial sebagai sesuatu yang memakan waktu dan energi. Itu bukan karena kamu membenci atau tidak mau bergaul dengan teman-temanmu, melainkan karena waktu adalah hal yang sangat dihargai olehmu dan kamu tidak suka menyia-nyiakannya dengan melakukan kegiatan yang tidak diminati. 7. Kamu suka memakai earphone.
Apakah kamu sering memakai earphone dengan sengaja agar orang-orang tidak berbicara denganmu? Bahkan kamu mungkin sering menggunakannya tanpa menyetel lagu. Dengan memakai perangkat itu, kamu pastinya ingin menjauhkan orang asing dan juga terkesan tidak ingin berkomunikasi. Maka dari itu kamu menggunakan earphone kemanapun kamu pergi. Seperti ketika berbelanja barang, berada di bus umum, atau berjalan santai di pinggir jalan. Melakukan demikian, dapat membantu menjaga jarak dari dunia ini. Sehingga kamu merasa lebih nyaman secara fisik maupun spiritual. 8. Kamu tidak suka berbagi tempat tidur dengan siapapun. Sementara banyak dari mereka menginginkan seseorang yang spesial untuk dipeluk pada malam hari, kamu hanya ingin tidur sendirian di ranjangmu yang nyaman. Tentu saja memiliki doi yang kita cintai itu menyenangkan, tetapi kamu akan menolak jika harus mengorbankan ruang pribadi dan selimutmu. Lagi pula memangnya siapa yang ingin terbangun mendengarkan suara dengkuran yang keras atau suara ngigauan, kamu sadar bahwa risiko seperti itu tidak bisa diambil. Karena tidur adalah sesuatu yang sangat penting bagimu, sama halnya seperti waktu menyendiri. 9. Kamu terkadang susah dihubungi orang lain. Apakah keluarga dan teman terdekatmu sudah terbiasa dengan kamu tidak mengangkat telepon atau tiba-tiba menghilang begitu saja? Dulunya hal itu mungkin mengkhawatirkan mereka, karena tidak bisa menghubungimu selama berhari-hari atau berminggu-minggu. Namun sekarang mungkin mereka sudah mengerti bahwa kemampuanmu dalam bersosialisasi ada batasnya dan akhirnya memaklumi. Dari sudut pandangmu, kamu merasa tidak perlu untuk terus-menerus mengabari orang lain. Jadi, jika tidak mengangkat telepon, kemungkinan besar kamu sedang mengisi energi MU dengan melakukan hal-hal yang disukai seperti membaca buku atau melukis seni. Menghabiskan waktu dengan mempelajari dan menciptakan sesuatu yang baru adalah hal yang lebih bermanfaat bagimu, daripada mendengarkan gosip keluarga dan teman-teman. 10. Kamu senang traveling sendirian. Orang-orang biasanya bepergian dengan keluarga, teman atau mungkin mereka menyewa pemandu wisata untuk menjelajahi tempat baru. Tetapi tidak denganmu, ada sesuatu yang sangat menarik menurutmu ketika berada di tempat asing. Di mana tidak ada yang mengenalimu dan kamu juga bebas untuk melakukan semuanya sendirian. Selain itu, kamu juga berpikir bahwa bepergian dengan orang lain banyak kerugiannya. Seperti selalu ada yang tidur larut malam, mengeluh terlalu capek berjalan, atau ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Kamu tidak paham mengapa harus berkompromi ketika kalian sedang berwisata, jadi lebih mudah bagimu untuk traveling sendirian dengan cara dan keinginanmu sendiri. 11. Kamu paling bahagia ketika sendirian. Tidak seperti kebanyakan orang, penyendiri benar-benar menikmati kesendiriannya dan merasa sangat damai dan tentram. Baik itu di rumah, di kedai kopi, perpustakaan atau tempat asing, kamu tidak merasakan tekanan untuk mengesankan orang atau berkompromi. Sebaliknya kamu menjalani hidup persis seperti yang diinginkan dan tidak peduli dengan apa yang mungkin dipikirkan oleh sesamamu. Di benakmu waktu menyendiri adalah saat untuk merenung, berefleksi, menetapkan tujuan hidup, dan cara untuk mencapainya. Kamu memiliki kinerja yang maksimal ketika bekerja sendirian, dan tidak khawatir tentang pendapat atau opini orang lain terhadap gaya hidupmu. Menjadi penyendiri tidaklah selalu mudah dan terkadang mereka juga mengalami beberapa kesulitan. Ingatlah bahwa setiap orang berhak menjadi dirinya sendiri dan jika kamu sudah bahagia dengan hidupmu sekarang, maka janganlah mengubahnya. Nah itulah 11 pertanda kamu dilahirkan sebagai seorang penyendiri. Oke sekian dulu ya bro, semoga bermanfaat dan saya pamit, sampai bertemu di video selanjutnya.